Jadi rasanya invention of the camera itu sih dari 1800-an itu sampai akhirnya puncaknya abstrak ekspresionis misalnya, lukisan tuh makin non representasional gitu. Jadi makin ada degradasi kan. Jadi misalnya kalau kita ngelihat di impresionisme, post impresionisme atau akhirnya di Cézanne lah misalnya. Ketika itu tuh udah mulai ada pengurangan bentuk. Cézanne tuh gambar landscape gitu, dia udah mulai ngeblok gitu. Kita masih tahu itu landscape, tapi itu udah berasa banget itunya, blok warnanya. Terus kemudian post impressionism, Van Gogh, si brushstroke itu yang kuat sampai akhirnya ada cubism, sampai akhirnya abstrak, formalism, futurism, abstrak ekspresionisme. Nah, di situ kerasa banget betapa akhirnya seni berlomba-lomba untuk akhirnya nggak mendekati kenyataan. Nah, salah satu penyebab orang akhirnya berlomba-lomba bikin kebaruan, berlomba-lomba akhirnya menghargai bentuk, berlomba-lomba mencoba sesuatu hal yang baru sehingga akhirnya menghargai hal-hal yang sangat sederhana kayak cuma goresan, garis warna, karena tugas lukisan untuk menjadi primary source of visual representation itu udah usai gitu. Dia udah benar-benar replaced by the camera, jadi lukisan harus mencari tugas yang lain. Seni lukis abstrak juga ya dianggap berjarak, sangat berjarak dengan masyarakat kita. Selain dia nggak bisa menampilkan kenyataan, di luar itu juga masyarakat nggak akan mengerti, maksudnya akan susah dimengerti oleh masyarakat kita. Jadi makin menjauhkan seni dari masyarakat kan. Nah itu saya rasa hantaman-hantaman terhadap seni lukis abstrak banyak gitu dari beragam tokoh di seni rupa kita. Tinggal akhirnya kita mau pakai sudut pandang yang mana gitu. Jadi mungkin ada benernya ketika akhirnya seni yang berpotensi ngomongin sosiopolitik itu malah ditanggalkan, pasti jadi ada berkurang sesuatu kan. Nah, tapi mungkin bagi para praktisinya dia menemukan sesuatu, dia mungkin bisa mengungkapkan sesuatu seperti itu. Sebelum kalau kita ngelihat arsip karya papirus pra 69 itu bener-bener kayak lukisannya Chris Mulder gitu benar-benar kayak lukisan orang Eropa gitu sebenarnya, kayak atau paling enggak kayak mahasiswa seni lukis Bandung tahun 50-an mirip, maksudnya seperti itu, kayak pameran-pameran yang di seni Bandung Ngabi Laboratorium Barat itu banyak irisan, banyak komposisi bentuk garis warna seperti itu. Nah, baru tahun 69 itu ada shift dalam pemikirannya ketika dia berada jauh dari tanah air menemukan sesuatu, rasanya dia harus membawa identitasnya. Disitulah kan akhirnya abstrak yang dikembangin sebenarnya kebetulan ada Pak Ahmad Sadali juga, mungkin kalau kita lihat Pak Haryadi Swadi pun in some degree bawa identitas kecirebonannya kan, misalnya Islam Cirebonnya itu tercermin dalam karya-karya. Jadi pada tahapan selanjutnya sebenarnya abstrak yang ada di Bandung ini mulai akhirnya mengsintesakan dengan apa yang ada di sini gitu. Makanya kadang seni lukis abstrak Islami itu tuh kayaknya invensi orang sini deh gitu rasanya. Jadi kalau kita ngeliat seni lukis kaligrafi yang ada kaman di luar itu sebenarnya pure kaligrafi atau minimal campurannya mungkin dengan arabes ya. Di sini formalisme yang diterima mulai disentasain dengan banyak hal ya, identitas-identitas itu sendiri. Nah, di sana saya rasa ya ada faktor-faktor yang positif juga di sana. Ternyata bisa juga menggabungkan abstrak yang mungkin di historinya tentang seni untuk seni, tapi ternyata bisa ngomong identitas juga gitu.